untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan kebaikan demi kebaikan Tuhan, karya Tuhan melalui kedatangannya di momen Natal. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di antara bangsa kami mau bermasmur bagimu.
pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Diambil dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 31 berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang juga berbunyi nasional. Shalom. Puji Tuhan atas nama Gembala dan Majelis Jemaat PMI Usaha Makassar. Kami ucapkan selamat berbakti kepada Tuhan dari Bapak Ibu, baik yang dari rumah, secara online maupun yang ada di gereja. Kami bersyukur kita ada di minggu terakhir di bulan Desember ini, minggu tanggal 7 Desember. Pelayanan pada pagi hari ini sebagai pengkhotbah Bapak Pendeta Herman Adi Bastri di Turbos GKS Bastri. Dan untuk minggu yang akan datang, tanggal 3 Januari 2020, sebagai pengkhotbah Bapak Pendeta Herman di Turbos Ibu Bawotong, singers Saudari Adel dan Saudari Farisa. Pemain musik Bapak Kevin Korupis yang akan dapat mempersiapkan diri untuk pelayanan di minggu yang akan datang. Selanjutnya kami mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berhari ulang tahun dari tanggal 27 sampai dengan 31 Desember. Yang pertama, Saudari Adelia Gracia Masora, tanggal 27 Desember. Dua, Bapak Melvin Korupis, tanggal 29 Desember. Hadiah firman Tuhan Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Selanjutnya pengumuman disampaikan kepada jemaat demi mencegah penyebaran COVID-19 berdasarkan peraturan pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah. Maka diharapkan kepada semua jemaat yang hadir dalam ibadah minggu di gereja untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan di depan gedung gereja. Kemudian wajib mengikuti cek suhu, wajib menggunakan masker dan face shield, duduk sesuai dengan tempat yang sudah diatur. 5, menghindari kontak fisik seperti bersalaman. Baik dari Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah warta jemaat kita pada minggu penantian yang terus ini. Selanjutnya kita akan bersatu dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah kami umat-Mu Tuhan. Kami datang menaikkan syukur, terima kasih kami Tuhan. Oleh karena
anugerah kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau terus nyatakan bagi kami, sehingga kami terus merasakannya hingga saat ini ya Bapa. Di tengah-tengah wabah yang terus berlangsung saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan kuat. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan yang sempurna atas kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau terus nyatakan bagi kami. Baik kami sebagai pekerja dan pengusaha, Engkau terus memberkati kami Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di minggu yang ke depan ini mereka ulang tahun. Tuhan menolong mereka Tuhan, usia yang semakin bertambah. Kiranya iman mereka semakin kokoh, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Memberkati saudara ada dalam masa pendidikan, berikan kekuatan, kesehatan-Mu yang panjang Tuhan. Begitu juga Bapak Melvin dalam pekerjaan Tuhan, tolong Tuhan berkati. Ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan Tuhan untuk para misionaris kami yang melayani di ladang misi, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Kami terus mendukung untuk Bapak Pendeta Peter Kesa, Bapak Pendeta Sakir yang melayani di negara Kyrgyzstan. Terus Engkau menolong hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam penjangkauan jiwa yang ada di negara Kyrgyzstan. Kami juga teringat untuk Bapak Pendeta Epi Maragia yang melayani di India Utara. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Biarlah hamba-hamba-Mu itu terus dipelihara Tuhan, dicukupkan segala kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Walaupun mereka ada jauh daripada kami Tuhan, kami terus mendukung mereka dalam doa Tuhan, sehingga pelayanan misi mereka berhasil oleh karena campur tangan yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara orang tua kami Tuhan, yang saat ini dalam masa sakit penyakit Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk Oma Mail, kami menyerahkan untuk Oma Ode, kami menyerahkan untuk Oma Bunga, Oma Vina, Oma Ayawaila, Opa dan Oma Kalutiri masa tua, Opa Samuel, Oma Niswa dan Oma Hadi. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong mereka ya Tuhan. Di masa tua mereka semakin mengandalkan Engkau Tuhan, mereka semakin kuat bersuka cita bersama dengan keluarga. Tuhan, menolong mereka Tuhan, walaupun di antara mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau lawat Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan dengan anugerah yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami secara khusus berdoa untuk Bapak Suwartono yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mari Kau lawat hamba-Mu Tuhan, anugerahkan hamba-Mu kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Berkati setiap obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh hamba-Mu Tuhan. Berkati tim medis yang menangani hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh pulih oleh Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini maupun jemaat kami yang beribadah dari rumah Tuhan. Kami terus memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau menjaga dan memelihara kami Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terus berlangsung saat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami ya Bapa, biar kami terus menaati protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Tuhan. Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka Tuhan, berkati Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, terus kuatkan, dihindarkan dari penyakit COVID-19 ini ya Bapa, dan Kau terus memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita buka Alkitab
saya akan mulai dari ayat yang pertama dan jemaat semua membaca ayat yang kedua. Saya undang semua untuk berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semua yang memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap sang
Lebih dalam kita menyembah Tuhan, membawa pujian kita. Sungguh Dialah yang layak untuk kita puji dan muliakan. Sebab Dia Yesus satu-satunya Raja yang datang ke dunia untuk jadi korban bagi kita semua manusia yang berdosa. Berdiri tengah umatku
ini sangat bersyukur Tuhan Yesus yang boleh menolong kami, dan Tuhan yang boleh membawa kami ada di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami rindu belajar dari kebenaran-Mu. Mohon supaya Engkau Allah yang berbicara bagi kami secara pribadi. Mohon supaya Engkau Allah yang membimbing dan menuntun kami hari ini ya Tuhan. Agar di dalam pertolongan-Mu, agar di dalam kasih-Mu, kami semakin mengerti, kami semakin melihat dalam penyertaan Tuhan bagi kami. Kami juga semakin mengalami pengalaman hidup bersama dengan Engkau Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami mohon supaya firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami pada hari ini. Firman-Mu mendidik kami, Firman-Mu memberikan pengajaran baru lagi bagi kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah, Tuhan tolonglah mereka agar mereka juga menikmati dalam renungan pagi hari ini ya Tuhan. Mohon supaya Roh-Mu yang hidup memperlengkapi kami dalam kekuatan kuasa kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini dalam renungan bersama di akhir minggu di tahun 2020, dan kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita bersama pada hari ini dapat memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2020. Semua karena pertolongan Tuhan. Di tengah wabah pandemi COVID-19, namun kita memuji Tuhan karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Saya mengajak kita bersama membaca dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan ayat 40. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 40. Bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 21, nanti Bapak Ibu membaca ayat 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Allah. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia.
menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Ada beberapa pengajaran, ada beberapa penekanan, ada konsep yang disampaikan oleh Injil Lukas kepada kita semua, baik dalam tradisi budaya maupun dalam tradisi agama, di mana Yusuf dan Maria bersama-sama membawa anak itu, bahkan bersama-sama mengarahkan dia ke dalam bait Allah, dan juga bersama-sama Yusuf dan Maria menuntut dan melakukan ketetapan-ketetapan Taurat yang diberlakukan bagi kelompok orang Yahudi. Hal yang menarik dari bagian ini adalah tidak ada satu bagian Taurat pun yang diabaikan oleh Yusuf dan Maria, tetapi tuntutan-tuntutan Taurat dipenuhi oleh Yusuf dan Maria. Saya melihat dari bagian firman Tuhan ini adalah ketika Tuhan memilih Maria dan Tuhan juga memilih Yusuf menjadi orang tua secara jasmani bagi Yesus, kedua orang ini adalah orang yang memiliki rohani yang sangat baik, orang yang memiliki tataan moral yang baik, orang yang memiliki tataan kerama atau tataan budaya adat yang begitu baik, atau seorang yang terus-menerus menjalankan apa yang menjadi ketentuan dan tuntutan Taurat yang begitu sangat luar biasa. Saya nggak bisa bandingkan kalau seandainya anak muda yang dipercayakan itu adalah orang yang tidak tertarik dengan hal-hal yang agamawi, apa yang akan terjadi? Atau seorang yang tidak tahu tentang aturan-aturan adat istiadat atau aturan-aturan yang menjadi tuntutan Taurat, mereka tidak mengerti sama sekali. Bagaimana jalan ceritanya dan semuanya? Tetapi bagian ini begitu menarik, di mana Allah mempersiapkan mereka, di mana Allah menentukan dan di mana Allah melakukan segalanya. Maka genaplah seperti yang Galatia katakan pasal 4 ayat 4. Setelah genap waktu yang ditentukan oleh Tuhan, maka datanglah anak itu. Berarti menandakan adalah baik Maria maupun Yusuf adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Tuhan, yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Sehingga hal ini pun kita melihat tentang konsep predestinasi ada di dalamnya. Ketika Allah menetapkan, ketika Allah menentukan, maka perjalanan itu tidak akan meleset, tetapi justru dibawa, digiring mereka untuk sampai menemukan maksud Allah yang sesungguhnya di dalam dan segala sesuatu. Saya hanya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Eras untuk kata pembuka. Ketika Maria katakan, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Di situ betul-betul Maria tidak punya keinginan lain di dalamnya. Kalau seandainya anak muda yang dipilih masih anak muda yang punya keinginan yang banyak, pasti dia tidak akan bersedia. Saya tidak mau Tuhan. Saya masih mau ingin melanjutkan kuliah saya. Saya masih ingin supaya tercapai cita-cita saya. Mungkin saya jadi dokter, mungkin saya menjadi insinyur, mungkin saya menjadi arsitek dan segala. Tetapi Maria, ketika malaikat Tuhan berbicara dengan dia, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Ini sesuatu yang sangat luar biasa.
orang yang dapat menaklukkan dirinya di bawah kaki Tuhan, orang itulah yang dapat berkata seperti itu. Tetapi selama dia tidak menaklukkan itu di bawah kaki Tuhan, ada pikirannya bercabang. Begini. Kalau saya ambil begini, apa nanti akan terjadi? Coba begini apa yang terjadi? Tetapi Maria sama sekali tidak punya keinginan dalam dirinya untuk buat apa-apa. Tapi keinginan dirinya adalah melakukan apa yang berkenan dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalamnya. Ketika saya mendengar itu, pikir saya, sekarang kita jadi hamba Tuhan pun harus sampai kepada situ. Kalau kita nggak sampai ke situ, maka pasti kita akan berputar-putar dengan segala keadaan. Karena itu mari kita mau belajar. Satu harapan dari Menteri Agama adalah ketika Menteri Agama pidato menyampaikan ucapan selamat, saya mengutipnya di sini dikatakan begini, sesuai dengan tema yang diambil oleh gereja di tahun ini. Dia namanya Allah yang beserta dengan kita. Sehingga diharapkan melalui tema ini umat Kristiani menyadari akan kenyataan Tuhan bagi mereka. Luar biasa. Yesus yang adalah Raja Damai, dikaitkan Yesus yang adalah Raja Damai, menghendaki adanya kedamaian, adanya keharmonisan, adanya orang yang begitu baik dan diharapkan orang Kristen menjadi agen-agen perdamaian. Luar biasa. Saya pikir bahwa belum pernah ada pidato yang seperti itu. Tetapi pidato itu menjadi pidato yang begitu baik. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah konsep ini juga ada di dalam diri kita? Maka bagian firman Tuhan ini pada tema hari ini adalah melihat Yesus. Ada beberapa prinsip atau ada beberapa peristiwa penting di dalam teks ini yang akan kita belajar bersama-sama. Saya mencatat dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40, itu ada 6 peristiwa penting yang menjadi sorotan, yang menjadi perhatian, yang menjadi fokus di dalam kita melihat semuanya itu. Kita mulai dari ayat 21. Dalam ayat 21 dikatakan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat. Pertanyaannya bagi kita hari ini, mengapa Yesus harus disunat? Dia apa? Dia yang berkuasa. Kenapa dia harus melewati masa sunat? Tanpa dia bersunat pun dia tetap ada dan berkuasa dan segalanya. Tapi kenapa dia harus melakukan itu? Yang pertama, kita melihat ketentuan sunat bukan ketentuan manusia. Ketetapan tentang sunat bukan ditetapkan oleh manusia, tetapi Allah sendiri yang telah menetapkannya. Ketika Allah membuat perjanjian bersama dengan Abraham, disitulah yang pertama, di saat Abraham melakukan sunat, nama Abraham berubah menjadi Abraham. Dan dikatakan adalah di saat Abraham menjalankan sunat, tidak hanya Abraham, tapi seisi rumah yang ada di dalam rumah Abraham, baik orang yang lahir di dalam rumahnya maupun orang yang didapatkan di dalam rumahnya, laki-laki itu wajib disunat. Saya melihat di sini bahwa ketentuan sunat dalam perjanjian lama merupakan satu tanda menunjukkan nilai identitas dari orang itu sebagai milik dari kepunyaan Allah sendiri. Mereka yang menjalankan itu adalah orang yang menjadi milik dari kepunyaan Allah itu sendiri. Terus dikaitkan dengan Yesus bagaimana? Saya hanya melihat di sana adalah sesuai dengan pemahaman doktrin yang kita pelajari bahwa Yesus pribadi dari Allah dan Yesus diutus oleh Bapa untuk datang kepada umatnya. Dan dikatakan di sana dia datang kepada milik kepunyaan
Allah. Jadi mengungkapkan bahwa tanda itu menunjukkan bahwa orang itu telah diserahkan kepada Allah. Dan karena dia telah diserahkan oleh Allah, maka secara otomatis dia milik dari kepunyaan Allah itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Dan berangkat dari pengertian ini, maka kita mau melihat bahwa kehadiran Yesus dan Yesus harus menjalankan budaya atau tradisi sunat itu, karena ini adalah ketetapan dari Taurat. Sebagaimana Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi aku datang menggenapi apa? Menggenapi Taurat. Kehadiran Yesus, kedatangan Yesus tidak bertentangan dengan Taurat. Keberadaan Yesus tidak meniadakan Taurat, tapi justru kehadiran Yesus menyempurnakan Taurat yang telah diberikan oleh Allah dan yang ditambah oleh para orang Yahudi supaya dilakukan dan menjadi beban bagi yang lain. Tetapi kehadiran Yesus memberikan satu pengertian baru, pemahaman yang baru tentang Taurat itu sendiri. Sehingga di sinilah kita mau melihat bahwa kenapa Yesus harus disunat, supaya menggenapi apa yang menjadi ketetapan dari Taurat itu sendiri. Yang kedua adalah supaya menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi akan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dengan demikian, maka Yesus menjalankan semuanya itu dilihat dalam sisi baik dari segi tradisi, baik dari segi budaya mereka, baik dari segi tataran secara spiritual yang mereka miliki pada saat itu. Sehingga kehadiran Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, dia juga harus menjalankan itu semua supaya dia dapat diterima oleh orang Yahudi itu sendiri. Yang kedua, kita mau melihat di ayat yang ke-21 juga. Masih dalam kaitannya dikatakan di sana adalah ayat selanjutnya, dalam ayat 21 itu, ia diberikan nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yang menarik di sini adalah nilai dari ketaatan Yusuf dan Maria. Mereka sama sekali tidak mengubah, mereka sama sekali tidak menggantikan, mereka juga sama sekali tidak memperbaiki apapun, tetapi mereka menjalankan sesuai dengan malaikat katakan kepada Maria. Apa yang dikatakan malaikat kepada Maria dan apa yang dikatakan malaikat dalam mimpinya Yusuf ketika anak itu lahir, dan teman mereka akan memberikan nama bagi mereka, mereka berikan nama bagi dia. Nama yang diberikan adalah Yesus. Sama sekali tidak bertentangan di dalamnya. Sama sekali di dalamnya bahwa tidak ada keinginan Yusuf untuk meletakkan nama di dalam dirinya, dalam diri Yesus itu. Sama sekali tidak. Karena kecenderungan orang Yahudi, anak laki-laki, apalagi ini anak sulung, harus taruh nama keluarganya. Nama besar keluarganya harus ditaruh di sana. Maka kalau kita membaca dalam kitab-kitab itu, selalu dikatakan Yunus bin Amitai. Selalu ada binnya itu, selalu ada ujung dari nama itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada silsilah dari garis keturunannya itu sendiri. Tetapi dalam diri Yesus, di saat dia diberikan nama, Maria dengan Yusuf tetap menggunakan nama yang diberikan oleh malaikat kepadanya. Apa yang kita mau melihat dari bagian ini? Yang kita ingin temukan di sini adalah andil dari Yusuf dan Maria. Mereka tahu bahwa sama sekali tidak ada hubungannya. Mereka hanya sarana dan mereka hanya lahan. Kecenderungan kita jangankan Yusuf dan Maria, kecenderungan kita pun biasanya kita letakkan kalau bisa ada nama dari nenek moyang kita atau nama yang diberikan oleh nenek moyang kita juga harus tahu. Kemarin anak saya laki-laki, kakeknya ini kasih nama saya Yusuf. Saya bilang, wah kasih nama kakek itu berat, dia pikul. Apalagi nama kakek itu nama besar, bebannya juga besar nanti saja. Kalau boleh minta maaf, tapi tidak cantumkan nama kakek di dalamnya. Ternyata orang Kupang juga punya budaya, kalau bisa anak laki-laki itu nama kakeknya itu persis nama dia.
supaya ketika nanti mungkin kakeknya tidak ada, orang melihat bahwa anak itu karena nama kakeknya ada di situ, orang bisa melihat ini kakeknya di sana. Saya bilang kalau saya, apalagi ibu anak bungsu, anak yang terakhir, perempuan terakhir dan sebagainya, jadi kepingin semuanya di sini. Tapi saya bilang kalau boleh. Nah ini kita lihat, apalagi ini Yusuf dan Maria, pasti ada keinginan, pasti ada kecenderungan ke sana, tapi sama sekali Alkitab katakan bahwa mereka memberikan nama dia Yesus seperti yang diberikan oleh malaikat itu kepadanya. Di sini kita menemukan Yusuf dan Maria betul-betul, kalau dalam pengertian sekarang, betul-betul orang yang telah menyalibkan dirinya sendiri. Orang yang tidak lagi melihat berada dirinya dan menganggap dirinya tidak ada apa-apa, biarkan semuanya dalam kehendak, dalam pimpinan dan dalam segala perbuatan Allah. Biarkanlah Allah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam. Sesuailah seperti Maria katakan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Menempatkan Allah di atas segala-galanya membuat Maria dan Yusuf tunduk dalam menjalankan ketentuannya. Yang ketiga, kita melihat dalam ayat 22 dan 24 dikatakan di sana, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang ketiga ini kita melihat ada istilah pentahiran. Yesus dan Maria dan Yusuf berangkat ke Yerusalem untuk melewati masa pentahiran. Beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa seorang perempuan yang baru melahirkan dan dia diungkapkan bahwa setelah dia mengalami proses persalinan, dikatakan 40 hari bagi tradisi orang Yahudi, maka seorang perempuan itu masih dinilai dalam tanda kutip dia masih najis, belum mengalami pentahiran, karena dianggap bahwa selama 40 hari itu darah di dalam dia masih dalam lelehan darah, dan dianggap bahwa darah yang keluar dari dalam dirinya itu dianggap bahwa itu menjadi najis, dan kain yang kena darah itu kain itu menjadi najis, dan orang yang melewati dari kain itu pun orang itu menjadi najis, sehingga setiap darah yang mengalami atau kain yang kena tetesan darah yang dianggap bahwa itu darah najis itu tidak boleh dijemur sembarangan supaya jangan ada orang yang kena dari kain itu sendiri. Sehingga karena nilainya menjadi nilai yang begitu najis, membuat Yusuf dan Maria bersama-sama dengan Yesus mereka harus pergi ke Yerusalem setelah melewati masa 40 hari. Karena dikatakan selama 40 hari mereka najis, maka setelah melewati 40 hari mereka melakukan pentahiran. Pentahiran yang dimaksud di sini adalah penyucian. Mereka harus melewati masa penyucian, dan di saat mereka mengalami penyucian harus mereka mempersembahkan anak domba sebagai ketetapan yang telah ditentukan oleh Taurat bagi mereka. Kalau kita membaca dalam kitab Imamat pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ diberi saat orang selesai melakukan persalinan pada hari yang ke-40 mereka akan menjalankan masa pentahiran, dan di saat mereka menjalankan masa pentahiran maka mereka wajib mempersembahkan anak domba sebagai penyucian di dalam diri mereka itu sendiri. Beberapa referensi Alkitab baik dalam NIV maupun King James Version memang mereka katakan di sana berbeda dalam terjemahan. Dalam King James itu mengatakan bahwa yang masuk dalam pentahiran hanya Maria saja. Yusuf dan Yesus tidak masuk di dalamnya, hanya Maria saja yang melewati masa pentahiran itu. Tetapi di dalam NIV
Selalu muncul pertanyaan, kalau begitu kenapa Yesus harus menjalankan itu? Kenapa Yesus harus melakukan itu? Berarti Yesus juga berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam segala doktrin, dalam pemahaman teologia yang kita paham bahwa kelahiran Yesus tidak ada dosa sedikit pun di dalamnya. Yesus tidak tercampur dengan dosa. Yesus tidak terintimidasi oleh dosa. Dan Yesus tidak terkontaminasi oleh karena dosa, sama sekali tidak. Karena Alkitab katakan bahwa dia dikandung dari Roh Kudus. Keberadaan dia tetap kudus. Keberadaan dia tetap mulia. Tidak dikuasai oleh dosa dan apapun di dalamnya. Oleh karena itulah ketika kita berangkat dari pemahaman ini, maka kita mau melihat adalah Calvin menerjemahkan atau mengartikan ayat ini, dia merujuk kepada 1 Petrus pasal 1 ayat 19, dikatakan bahwa Yesus rela dianggap najis. Karena apa? Dia rela dianggap najis. Dia menerima kenajisan kita yang berdosa ini, dia tampung di dalam dirinya itu sendiri. Karena melalui Yesus Kristus, maka penebusan sempurna dari kenajisan itu berlaku baik hari ini, sekarang maupun yang akan datang. Hanya melalui Yesus, orang tidak lagi setiap tahunnya membawa korban persembahan. Hanya melalui Yesus, orang tidak lagi setiap perempuan yang mengeluarkan darah, lelehan darah, tidak perlu lagi membawa korban persembahan. Karena Kristus telah menebus manusia dalam kenajisan. Dia membawa kita, sebagaimana Petrus katakan, dia membawa kita kepada pengudusan. Maka dikatakan oleh Calvin, dia merelakan diri dalam kenajisan supaya dia menanggung menerima kenajisan di dalam diri kita dan memberikan kekudusannya kepada kita, dan kita menjadi miliknya yang kudus itu sendiri. Ungkapan tentang mereka membawa korban persembahan ini, Alkitab dalam Injil Lukas mencatat begitu teliti. Yusuf dan Maria hanya membawa sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ini angka yang sangat-sangat rendah sekali dalam ketentuan persembahan. Jadi mereka yang sama sekali tidak mampu, mereka wajib dan harus mempersembahkan minimal burung tekukur dan 2 anak burung merpati. Terus pertanyaan kita, kemarin kan mereka mendapatkan persembahan emas, lumayan dan perak. Terus persembahan itu kemana? Kandang tempat di mana mereka melahirkan itu harus dibayar. Maka beberapa penafsir katakan bahwa waktu mereka keluar dari sana, mereka masih dalam tanda kutip masih hutang. Karena mereka nggak punya apa-apa. Karena Alkitab dikatakan bahwa karena mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak mampu untuk membayar apa. Dan yang sangat sedih sekali adalah mereka itu kan berasal dari Bethlehem. Pasti adalah keluarga besar mereka ada di Bethlehem. Sampai tega-teganya keluarga besar pun tidak mau menerima. Apa alasannya tidak mau menerima? Kemungkinan besar bukan mereka tidak mau, tapi karena keterlambatan Maria dengan Yusuf sampai ke Yerusalem. Dan tempat di Bethlehem, tempat itu telah menjadi pemusim. Tempat itu tidak ada lagi ruang untuk mereka bisa tinggal dan semuanya. Ada kemungkinan karena Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem itu hanya menggunakan apa? Keledai. Dan Maria yang di atas Yusuf yang berjalan. Dan banyak orang berbondong. Itu membawa orang yang sedang hamil besar. Coba bayangkan saja kalau bawa orang dengan hamil besar, jalannya pasti pelan-pelan. Karena kalau jalannya cepat berarti melahirkan di jalan. Jalannya pasti pelan-pelan. Mereka sudah memperhitungkan jauh sebelumnya. Itu yang harus kita lakukan. Dan hanya menggunakan keledai dengan beban dan semuanya. Bayangkan orang hamil naik keledai, gimana kira-kira? Kalau naik sepeda motor masih lumayan. Tapi ini kondisi yang ada, sehingga ada kemungkinan karena memang tempat itu Alkitab juga jelas katakan semua tempat yang mereka datangi itu penuh semua, sehingga dikatakan mereka mendatangi keluarga-keluarga dekat kerabat mereka, tapi tempat itu semua penuh semua. Hal itu mengungkapkan apa? Sebagaimana yang ditulis oleh Yohanes, dia datang kepada milik hukumnya
milik kepunyaan tidak bisa menerima. Sangat jelas sekali bahwa dunia yang kacau tidak dapat menerima keselamatan itu semua. Sama juga seperti komentar Pak Menteri, kalau hidup kita kacau, bagaimana kita bisa membawa damai? Tapi kalau kita mengalami damai, pastilah kita dapat membawa damai. Hidup dengan sakit hati, hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, kita nggak akan bisa bawa. Tapi dengan kehidupan kita yang tulus dan ikhlas, membawa kita dapat membawa. Komentar majelis yang ada di CD dikatakan, pasca mereka mengalami teror, mereka harus beribadah jam 10 siang perayaan Natal kemarin. Dan mereka beribadah hanya 2 jam katanya. Setelah itu mereka instruksikan, setelah pulang dari gereja, tidak kemana-mana, tetap dalam rumah masing-masing. Karena situasi juga masih belum pasti di sini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kondisi ini juga dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa proses pentahbiran terjadi, mereka hanya membawa itu menunjukkan bahwa betul-betul mereka tidak memiliki apa. Tetapi yang sangat menarik adalah sekalipun ketetapan Taurat mengatakan bahwa orang mengalami pentahbiran harus membawa anak domba, dan ketika mereka membawa burung ketutur dan anak burung merpati, tidak membuat pentahbiran itu menjadi batal. Nah, ini yang menariknya adalah sekalipun ketetapan itu telah diberlakukan, tetapi penjelasan tentang mempersembahkan anak burung merpati dan burung ketutur juga tidak membatalkan pentahbiran mereka. Mereka tetap mengalami pentahbiran. Karena yang mentahirkan bukan manusia, bukan imam yang mentahirkan, tapi yang mentahirkan adalah Allah itu sendiri. Karena Allah yang mentahirkan, maka ukuran korban persembahan tidak menjadi ukuran yang memastikan orang itu mengalami keselamatan atau tidak, orang itu mengalami penebusan atau tidak. Tidak sama sekali. Karena di saat itu, dalam tanda kutip, anak Imam Eli sudah tidak ada. Karena kalau masih ada anak Imam Eli, pasti persembahan mereka diambil alih oleh anak Imam Eli. Batallah pentahbiran. Tetapi di sana ini, sama sekali bahwa meskipun mereka mempersembahkan itu, sama sekali korban pentahbiran mereka tetap berlaku dan tetap sah secara Alkitab, secara pemahaman teologi yang kita lihat. Oleh karena itu, kita melihat dari kesederhanaan mereka dalam pentahbiran, memberikan satu keteladanan bagi kita adalah Yesus juga mentahirkan kita bukan karena nilai sosial kita, bukan karena kedudukan dan status kita, tetapi semua golongan beroleh pentahbiran dan beroleh keselamatan. Yang keempat, kita melihat di sana adalah mereka menyerahkan Yesus kepada Allah. Masih dalam ayat yang ke-22b dan 23 dikatakan di sana adalah menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yang kita mau lihat dari bagian firman Tuhan hari ini adalah ketika mereka membawa dan menyerahkan Yesus, pertanyaannya bagi kita adalah kenapa Yesus diserahkan lagi kepada Allah? Dia datang dari Allah tapi dia diserahkan dari Allah. Hal ini bukan karena dalam konsep pemahaman yang di situ, tapi hal ini berkaitan dengan ketentuan Taurat bahwa anak sulung laki-laki wajib diserahkan kepada Tuhan. Kenapa ini menjadi wajib? Latar konteks ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka pada saat mereka keluar dari Mesir, Alkitab mencatat semua anak Mesir itu mati, dan anak sulung Israel semuanya selamat. Sebagai satu ungkapan syukur mereka bahwa anak sulung mereka orang Israel ini diselamatkan, dibebaskan dari kutuk dan semuanya, maka anak sulung itu wajib diserahkan kepada Allah dengan ketentuan bahwa diserahkan kepada Allah. Keluarga itu telah menegakkan perjanjian kekal Allah dengan manusia. Ketika mereka tidak menyerahkan anak sulungnya, maka itu sama dengan mereka adalah orang-orang Mesir yang tidak bertanggung jawab atas keberadaan anak sulungnya. Tapi dengan mereka menyerahkan anak sulung mereka kepada Allah, menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka menjalankan dan melakukan ketetapan Taurat sebagaimana telah ditentukan bahwa anak sulung beroleh keselamatan, maka melalui semuanya itu Yesus diserahkan. Oleh karena mereka melihat Yesus sebagai anak sulung,
loh yang menegakkan kembali tahta kerajaan Daud itu sendiri. Dalam kaitan ke sana, karena dia akan menegakkan kembali tahta kerajaan Daud, maka dia diserahkan dalam sisi kemanusiaan. Berdasarkan bagian ini ayat 27 dan ayat 39, kita menemukan di sana Yusuf dan Maria adalah seorang yang taat dalam agama, tetapi mereka juga taat dalam tradisi dan budaya. Sama sekali tidak dipisahkan antara keyakinan agamanya dengan budaya yang diberlakukan di Israel. Ini kita lihat betapa Yusuf dan Maria orang yang menjalankan tradisi yang begitu baik sekali. Tetapi dalam konteks sekarang seringkali kita cap orang yang menjalankan tradisi dan budaya itu dianggap apa? Padahal kalau kita belajar tentang agama suku, apa yang dilakukan oleh agama-agama suku adalah usaha mereka untuk beroleh keselamatan. Hanya mereka belum menemukan sumber dari keselamatan itu sendiri. Ketika mereka dapat menemukan sumber dari keselamatan, maka sesungguhnya mereka dapat beroleh itu. Kalau kita lihat, bandingkan semua, dalam semua tradisi, biasanya kalau orang sakit terus bawa kepada orang pintar, selalu yang diminta entah dia ayam putih, entah dia kambing, entah dia lembu, atau entah dia apa. Terus binatang itu dia apa? Disembelih. Binatang itu disembelihkan, terus darahnya itu dihancurkan begitu saja. Sehingga dalam pengertian bahwa orang ini telah membayar tuntutan tagihan yang terjadi dalam. Saya ingat biasanya karena saya di orang Dayak itu biasa begitu. Kalau nanti bukunya bilang dia itu kakinya itu tersangkut atau terhantuk, kakinya terhantuk di sungai itu, maka bawalah ayam putih itu ke sungai itu dan dikatakanlah di sana, hari ini kami membayar apa yang menjadi kesalahan saudara kami itu, dipotonglah ayam putih itu di situ, terus darahnya dibiarkan ada di situ, baru mereka pulang dari sini. Yang mereka buat adalah ketidaktahuan mereka. Tetapi apa yang mereka kerjakan itu hampir mirip ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan potong anak domba dan darahnya ditumpahkan di sini. Dan kulit dari anak domba itu dibuat menjadi pakaian. Perjanjian darah menjadi perjanjian yang berharga. Beberapa waktu yang lalu mengizinkan kami melayani di daerah Sumatera. Kami menemukan ada seorang remaja yang terikat perjanjian dengan sahabat akrabnya. Sahabat yang meninggal pada saat kecelakaan sepeda motor, meninggal di tempat dan dia selamat. Tetapi yang mengerikan adalah hampir setiap 2 minggu sekali suara anak itu berubah. Bukan suara dia, tetapi suara temannya yang meninggal. Pokoknya setiap 2 minggu, pokoknya gitu. Kita melayani bersama dengan Pak Manuel. Kenapa ini bolak-balik. Kadang-kadang kita juga jam 4, jam 5 itu orang tuanya ngomong, aduh anak saya lupa suaranya begini. Datang ke rumahnya dan semua. Setelah karena kita udah capek bolak-balik Pak Manuel bilang bawa dia ke pastor. Waktu dia dibawa ke pastor dia bilang, saya tidak masuk ke dalam ini rumah. Masuk di dalam dan semuanya. Waktu sudah masuk ke dalam 1 bulan aman. Kita bilang wah berarti udah bebas, berarti di pastori aman ya. 1 bulan tidak terjadi sesuatu. Tapi bulan yang kedua terjadi. Kita juga udah pusing dan selalu bertanya apa yang jadi masalah, bagaimana jalan keluar. Anak itu bilang bahwa kami perjanjian darah. Jadi Ibu Adel ambil jauh, tusuknya di tangannya itu dikeluarkan darahnya. Selesai dari itu tidak terjadi apa-apa. Terkadang hal-hal seperti ini bagi kita ini hal yang mistis. Tetapi kadang-kadang harus melewati semua seperti ini. Terkadang hal-hal seperti itu Tuhan juga izinkan untuk kita hadapi dengan segalanya. Tapi kita juga di dalam semuanya yang membutuhkan apa sih yang Tuhan mau, apa sih hikmat Tuhan, apa sih yang dikerjakan oleh Tuhan dan segala. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat di sini adalah Yusuf dan Maria adalah seorang orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak.
Sehingga ketika saya melihat di sini terus waktu belajar tentang saya mencoba untuk waktu tesis saya kemarin itu karena menggali tentang keberadaan Yesus secara latar belakang, ternyata juga menyangkut masalah budaya. Bagaimana Yusuf dan Maria juga mendidik Yesus dalam konteks budaya orang Yahudi, karena mereka ada di tengah-tengah budaya orang Yahudi. Maka kematian Yesus selalu dikatakan raja orang Yahudi, karena tidak ada satu pelanggaran apapun yang dilakukan oleh orang tuanya dan tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus, tapi menjalankan semuanya sesuai dengan tuntutan keyahudian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di bagian firman Tuhan ini sesuatu yang menarik. Yang berikutnya yang keenam, kita melihat munculnya dua tokoh yang sangat penting. Nah, ini sentral dari khotbah. Munculnya dua tokoh yang paling penting di dalamnya, itulah Simeon dan Hana. Alkitab katakan bahwa Simeon itu adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Pertanyaannya bagi kita, bagi saya adalah waktu saya merenungkan ini, kenapa bagian ini harus dikenakan kepada orang lansia? Kenapa ke orang-orang muda? Tapi kenapa diberikan kepada orang lansia? Simeon orang lansia, Hana juga orang lansia. Tetapi hal yang sangat menarik adalah Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Berarti di sini menunjukkan bahwa Simeon memelihara kesalehan hidupnya. Simeon memelihara kebenaran di dalam hidupnya. Maka kalau kebenaran itu hanya ditujukan kepada orang muda, belum tentu perjalanan hidupnya itu semakin setia dan saleh. Tapi kalau itu ditujukan kepada orang tua, track record dari perjalanan orang tua itu terlihat benar dan saleh di dalamnya. Ini yang menarik yang kita mau melihat adalah ketika Simeon mengalami lawatan Allah yang sangat luar biasa. Dikatakan di sana adalah kalau kita membaca ayat 25 dan 26, sampai dengan 35, ada di situ adalah Simeon itu dipimpin oleh Roh Kudus datang ke bait Allah. Padahal kalau pemahaman teologi yang kita pahami adalah Roh Kudus itu kan nanti memimpin setelah apa? Hari Pentakosta. Tapi kenapa di Alkitab ini dikatakan bahwa pada saat itu Simeon itu dipimpin oleh Roh Kudus, Simeon itu dipenuhi oleh Roh Kudus, Simeon itu diurapi oleh Roh Kudus, dilengkapi oleh Roh Kudus untuk mengerti bahwa anak ini bukan anak sembarangan, tapi anak ini adalah anak yang datang dari Allah. Ya, kita lihat di sini adalah ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam kita menafsirkan tentang karya dan peran Roh Kudus. Karena Alkitab katakan Allah Trinitas, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak pernah terpisah sekalipun dalam satu hal apapun, tidak pernah terpisah. Maka di saat penciptaan, Allah Trinitas ada di dalam karya penciptaan. Jadi kalau selama ini kita bilang bahwa penciptaan itu Allah Bapa, penebus itu Roh Kudus, nanti setelah penebus Yesus diangkat ke surga baru ada peran Roh Kudus, kita telah salah menilai tentang Trinitas. Kita mengkotak-kotakkan Trinitas seolah-olah Bapa terpisah dengan Anak, Anak terpisah dengan Roh Kudus terpisah dengan Bapa dan Anak. Padahal dalam hal kita melihat tentang Trinitas adalah baik Bapa maupun Anak dan Roh Kudus adalah satu kesatuan di dalamnya. Sehingga di dalam pemahaman teologi yang dikenal dengan perikoresis. Perikoresis adalah mereka saling menyatu dalam satu kesatuan yang tanpa terpisah, tanpa tercampur, dan tanpa terbagi. Mereka berjalan secara bersama-sama di dalamnya, sehingga dinilai bahwa perikoresis itu dianggap orang yang sedang berdansa. Jadi ketika orang berdansa itu tidak terpisah dia satu dengan yang lainnya. Gambaran ini untuk menggambarkan tentang Trinitas, sehingga di saat kita sedang mengotak-kotakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dibuat terpisah-pisah, kita telah punya konsep teologi sendiri, bukan konsep Trinitas yang sesungguhnya. Konsep Trinitas yang sesungguhnya adalah di saat karya penciptaan, Bapa, Roh Kudus ada di dalamnya. Maka Yohanes katakan bahwa sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dan Alkitab katakan berfirmanlah Allah, jadilah ini. Dan di saat Yesus bersama dengan mereka juga, Roh Kudus juga ada di dalamnya. Dan di saat Yesus berangkat ke sorga, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus juga ada membimbing dan menuntun. Tidak saling terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita melihat kalau Simeon ini orang yang benar, orang yang saleh, karena peran Roh Kudus membimbing dan menuntun Simeon. Dan pelajaran yang menarik dari Simeon ini adalah
Kudus menggerakkan dia untuk ada dalam bait Allah dan dia berjumpa dengan Tuhan. Apa yang kita mau lihat di sini? Orang yang hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus pasti dia akan berjumpa dengan Tuhan. Orang yang datang beribadah kepada Tuhan dengan tujuan oleh karena dorongan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, pasti dia mengalami perjumpaan. Perjumpaan dia dengan Tuhan akan membawa dia berubah dalam hal berkata-kata. Perjumpaan dia dengan Tuhan akan membawa dia berubah dari cara berpikirnya. Perjumpaan dia dengan Tuhan akan membawa dia berubah dalam perilaku di dalam diri. Apa yang kita lihat di sini? Simeon katakan, setelah dia melihat anak itu, Simeon katakan apa? Tuhan, ambillah. Saya sudah melihat anak kita. Pandangan, pengetahuan, pemahaman Simeon. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami hubungan yang begitu dekat. Sehingga bagi Simeon, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Yang kedua, kita mau lihat ketika Simeon berjumpa dengan anak itu, oleh karena Roh Kudus yang membimbing dia, sungguh dia mampu memuji Allah dalam segala kebesaran. Dan Simeon mengira bahwa anak ini adalah anak yang akan menghakimi baik dunia sekarang maupun dunia akan datang, menghakimi orang benar dan menghakimi orang yang juga tidak ada. Dia yang akan hadir untuk menghakimi. Simeon juga menjelaskan bahwa keselamatan hanya melalui anak. Keselamatan hanya terjadi melalui Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang dikatakan Simeon mempertegaskan kembali apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Engkau akan memberikan namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ketika dia berjumpa dengan Simeon, Simeon katakan bahwa anak inilah yang akan menyelamatkan seluruh dunia ini. Anak inilah yang akan menebus seluruh dunia ini. Tapi kalimat yang diungkapkan Simeon ini adalah kalimat nubuatan juga. Dikatakan bahwa pedang ada di dalam ibu itu sendiri. Dalam pengertian, ibu itu sendiri akan melihat penderitaan yang akan dialami oleh anak. Maria dan Yusuf akan melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mereka akan menyaksikan langsung penderitaan Yesus itu sendiri. Maka ketika Yesus menjalani penderitaan, Yusuf dan Maria menjadi saksi menyaksikan penderitaan anaknya itu sendiri. Yang kedua kita melihat adalah Hana. Alkitab katakan di sini adalah Hana adalah seorang nabiya dan dia adalah seorang janda yang hanya hidup dengan suaminya selama 7 tahun. Setelah itu suaminya meninggal dan dia hidup sebagai seorang janda. Hal yang dilihat di sini adalah dari sisi Hana ini, karena dia sebagai seorang janda. Budi Asali mengutip dari apa yang dikatakan oleh William Bakery. Dia mengatakan bahwa kalau Hana ini seorang janda yang hidup dengan suaminya hanya 7 tahun, ada pengalaman pahit, ada penderitaan pahit yang pernah dialami. Peristiwa-peristiwa pahit, peristiwa yang memilukan, peristiwa yang menyedihkan. Tetapi hal yang sangat menarik adalah Hana tidak larut dalam kepedihan. Hana tidak larut dalam kepahitan. Hana tidak larut dalam penderitaan. Tetapi yang terjadi di dalam diri Hana adalah dia tetap fokus untuk melayani Tuhan. Terkadang di dalam hidup kita, kesulitan, kesusahan, penderitaan membuat kita sulit untuk apa? Melayani Tuhan. Tetapi Hana membuktikan penderitaan, kesedihan, kepahitan yang dialami tidak membuat Hana untuk meninggalkan pekerjaan Tuhan. Alkitab katakan dia berdoa, dia berpuasa, dan dia tidak meninggalkan apa? Baik Allah di dalamnya. Sesuatu yang sangat menarik. Dia tidak meninggalkan baik Allah di dalamnya. Setia dia dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi dia. Sekalipun kesusahan begitu banyak dialami, sekalipun penderitaan begitu banyak dialami, karena dikatakan bahwa dia hidup masih sekitar 84 tahun, dia melihat bagaimana kesulitan, penderitaan yang dialami, kesusahan yang dialami. Pasti di dalamnya juga ada kesungutan di dalamnya. Kita lihat sama sekali itu tidak membuatnya dia berhenti untuk melayani. Apa yang kita mau lihat di sini, Bapak Ibu? Pelajaran yang menarik yang pertama, untuk orang tua, jangan pernah berpikir berikan tanggung jawab itu kepada anak-anak muda. Kan suka kita begitu tuh kalau sudah orang tua, aduh janganlah saya sudah tua, masih banyak
masih menjadi pioner di gereja, masih ada dalam tugas gereja itu, ya masa kalau ada tuntutan begini kan orang tua juga nggak bisa lagi. Anak muda lah, masalahnya anak muda dan semua. Saya melihat di sini kalau orang tua hidup tidak benar, hidup tidak saleh, pastilah seperti itu. Tapi kalau orang tua yang benar, orang yang saleh, pasti dia tetap di dalam dan dia menjadi contoh, menjadi teladan yang sangat luar biasa. Menjadi tokoh-tokoh, menjadi tiang-tiang gereja, menjadi harapan gereja, menjadi panutan gereja yang sangat luar biasa. Sehingga dianggap lihatlah orang tua begitu saleh dia, begitu luar biasa dia, sehingga itu menjadi harapan bagi anak. Coba kalau kita kumpulkan anak-anak muda, yang anak-anak remaja sekarang mereka cari sama-samanya. Kira-kira dia siapa contoh teladan orang tua yang ada di contoh? Saya pernah mengadakan tes untuk anak-anak muda waktu saya masih ada di Bogor. Saya tanya dengan mereka, kalian anak muda sekarang, usia kalian masih usia belasan. Sekarang di usia kalian belasan ini, siapa orang tua yang menjadi contoh, yang menjadi pengaruh dalam diri kalian sendiri? Kaget saya. Ternyata di itu tidak ada sama sekali nama orang tua yang disebut. Terus yang jadi contoh orang tua menjadi contoh teladan rohani bagi kalian tidak ada. Yang ada nggak kelihatan semuanya. Tetapi yang kita katakan hari ini, Simeon dan Hana adalah orang yang benar, yang setia dengan Tuhan, yang terus mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan sampai akhir dari hidupnya, dia tetap setia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan dia tetap berada di balik Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin ingatkan kepada kita, jangan karena kondisi kita yang lemah membuat kita tidak melayani Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin kita akan bisa bergerak lebih banyak, tapi kita bisa berdoa dan datang kepada Tuhan yang menyerahkan segalanya. Yang kedua dari bagian dalam hal ini kita melihat adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di saat Simeon dengan Hana berjumpa dengan Tuhan, hidup yang penuh dengan ucapan syukur, bukan hidup yang penuh dengan keluhan, bukan hidup yang penuh dengan sungutan, tapi hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Allah mengizinkan dia untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Maka dikatakan adalah mata mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau matanya tetap tertuju kepada Tuhan, hatinya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Tidak lagi dalam persungutan, tidak lagi dalam kesusahan. Saya ingat beberapa waktu Pak Audi kesaksian dikatakan bahwa seorang tua sekarang selalu diingatkan, sudah minum obat, sudah baru penyakit putih dan semuanya. Mungkin lah kita ada jengkel. Kenapa begini? Kita jengkel. Tapi itu diingatkan dan juga kita. Orang yang tulus, orang yang saleh, orang yang benar di mata Tuhan, menjalankan semuanya di hadapan Allah dan melakukan semuanya untuk kemuliaan dari nama Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang tua tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka tetap fokus memberitakan Injil. Jadi kita dapat memberitakan Injil kalau ada perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa ada perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah berani memberitakan Injil. Tapi perjumpaan kita dengan Tuhan membawa kita mampu dan berani dalam memberitakan Injil. Ini terjadi dengan Paulus. Ketika Paulus katakan, siapa engkau? Atau adalah Yesus yang menganiaya itu. Dan Paulus katakan, tidak ada satu langkah pun di dalam diri Paulus mundur dalam pekerjaan kita. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Itu menandakan dan memperlihatkan kepada kita adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan mundur dalam pemberitaan Injil. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah menarik dirinya dari pemberitaan Injil. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan akan terus giat semangat dalam memberitakan Injil yang sesungguhnya. Karena dia tahu bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil yang benar. Yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar seperti Simeon dan Hana. Menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan, menjadi orang tua yang dapat menjadi figur, menjadi orang tua yang dapat menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Mereka membutuhkan figur-figur orang tua yang taat akan Tuhan. Mereka membutuhkan figur orang tua yang mengasihi Tuhan. Mereka membutuhkan figur orang tua yang tidak mundur dalam
berubah generasi-generasi selanjutnya. Karena kita adalah menjadi surat Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk kebenaran dan firman Tuhan bagi kami hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menolong dan memberkati kami. Berikan kekuatan bagi kami Bapa. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, belajar dari teladan, semayang dengan hana dalam kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Bimbing dan tuntun kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah membawakan firman Tuhan dan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan, telah tersedia di samping kiri saya. Nanti akan maju mulai dari sebelah kanan saya depan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami bersuka cita karena kami sadari Engkau anugerah terbesar, Engkau hadiah terbesar, Engkau berkat terbesar yang kami terima dalam hidup ini. Hati kami terus bersyukur dan memuji Tuhan untuk karya Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapak kami memberikan persembahan kami. Kami mohon kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun dalam pemberitaan Injil melalui gereja dan dimanapun Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami dalam segala pekerjaan tangan kami. Kiranya Engkau yang berkati kami dan Engkau menjadi berkat dalam keberadaan kami, kehadiran kami dimanapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami memberikan persembahan. Amin. Telah lahir tidak
ibu bersama dengan kedua anak dalam proses pemulihan. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan, menolong Ibu Yeti bersama dengan kedua anak supaya mereka juga dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan, karena suami dari Ibu Yeti dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 25 dan 10 Mari kita berdoa bersama. Tuhan, hari ini kami jemaat-Mu mengalami kehilangan oleh karena rekan hamba kami Tuhan kami, Bapak Pendeta Edo, tanggal 25 kemarin Tuhan panggil dalam kalkulasi lahir. Dan hari ini kami berdoa untuk Ibu Yeti bersama dengan kedua anak. Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Pendeta, Ibu kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Yang saat ini Ibu bersama dengan kedua anak harus melewati masa pemulihan. Tuhan tolong, Tuhan jamah Bapak, supaya Allah yang melawan, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan kekuatan. Bahkan jemaat GMI Solar Gracia, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan hati mereka Tuhan, agar jemaat juga dalam duka yang dalam ini, mereka juga tetap memandang kepada Allah yang adalah pemilik dari pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan memberkati. Jaga lindungi mereka dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam masa berlibur mereka. Tuhan, pelihara mereka dalam kekuatan kuasa-Mu, agar mereka tetap dalam pertolongan dan penguasaan dan perlindungan Allah yang sempurna. Anak-anak kami Tuhan juga jaga lindungi mereka, agar mereka semakin berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan bangun mereka Bapak, agar mereka tetap mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang menyaksikan di rumah Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga tolong mereka dan teguhkan iman mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami naikkan kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Ulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya mengingatkan bahwa tanggal 31 kita akan ibadah bersama di tempat ini jam 4 sore dan dirangkai dengan perjamuan kudus dalam tutup tahun. Tanggal 1-nya hari Jumat kita akan ibadah jam 9 pagi di tempat ini, dan kita akan ibadah bersama jam 9 pagi pada hari Jumat di tempat ini pada tanggal 1 pembukaan tahun. Dan hari ini kita bersyukur karena kita ada berulang tahun. Supaya Tuhan memberkati agar di usia yang Tuhan anugerahkan hari ini kekuatan,